terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Jenderal Besar TNI Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun sebagai Presiden RI akhirnya melepaskan jabatannya pada 21 Mei 1998. Mundurnya Presiden kedua RI ini disebabkan oleh ketidakstabilan dalam negeri setelah terjadi berbagai kerusuhan yang menginginkan Soeharto turun dari jabatannya. Berbagai kerusuhan tersebut merupakan bagian dari gerakan reformasi 1998 yang terjadi akibat krisis ekonomi, politik, hukum, keamanan, sosial budaya, dan krisis kepercayaan di Indonesia. Diperparah lagi dengan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela, serta fakta bahwa eksekutif menjadi penguasa tunggal di atas lembaga lainnya sehingga tidak ada yang mampu mengawasi kekuasaan. Setelah pengunduran diri Soeharto, B.J. Habibie selaku Wakil Presiden menggantikan Soeharto menjadi Presiden ketiga RI. Dimulailah amandemen UUD 1945. Marilah kita kulik lebih dalam lagi terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bersama saya, Amanda Maimunah. Sebelumnya, marilah kita ketahui dulu apa itu amandemen. Amandemen merupakan penambahan atau perubahan pada sebuah konstitusi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah aslinya dan diletakkan pada dokumen yang bersangkutan. Dalam melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ada 5 kesepakatan yang tidak bisa dilanggar. Pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar NKRI, terdapat cita-cita bangsa, dasar negara, dasar filosofis, dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama saja dengan membubarkan NKRI. Kesepakatan yang kedua adalah tetap mempertahankan NKRI. Bentuk negara kesatuan adalah bentuk yang paling tepat untuk bangsa yang majemuk, dan hal ini sudah ditetapkan sejak berdirinya negara Indonesia. Kesepakatan yang ketiga adalah mempertegas sistem presidensial. Sistem presidensial dipertegas agar sistem pemerintahannya stabil dan demokratis bisa lebih kuat. Dua kesepakatan terakhir ialah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal, dan amandemen harus dilakukan dengan cara adendum, yaitu tetap mempertahankan naskah asli dari Undang-Undang Dasar 1945. Naskah perubahan diletakkan melekat dengan naskah asli, sehingga saat ini satu naskah Undang-Undang Dasar 1945 terdapat versi sebelum perubahan, amandemen 1, amandemen 2, amandemen 3, dan amandemen 4. Baiklah, marilah kita mulai sejarah perjalanan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu latar belakang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ialah executive heavy atau adanya kekuasaan dominan yang dimiliki oleh presiden, atau bisa juga dikatakan bahwa presiden memiliki kewenangan yang sangat besar. MPR yang menjadi lembaga legislatif pemegang kekuasaan tertinggi juga menjadi alasan lain mengapa Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Dengan MPR menjadi lembaga legislatif tertinggi, kedaulatan berada di tangan MPR dan tidak adanya mekanisme check and balances di antara institusi-institusi kenegaraan. Check and balances itu sendiri adalah suatu mekanisme di mana lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sejajar serta saling mengontrol satu sama lain. Hal ini dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau pemusatan kekuasaan pada satu lembaga atau institusi kenegaraan. Dengan begitu, demokrasi di Indonesia dapat tetap terjaga. Selain itu, terdapat banyak pasal yang terlalu fleksibel. Contohnya pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 berikut ini. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Terlihat bahwa dalam pasal tersebut tidak ada batasan Presiden dan Wakil Presiden untuk menjabat. Terakhir, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilatar belakangi oleh terbatasnya pengaturan tentang demokrasi, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 kali. Dengan amandemen pertama dilakukan pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1999. Secara garis besar, amandemen pertama menekankan pada pengurangan kecenderungan UUD 1945 yang eksekutif heavy.
Pertama, adanya pemindahan kekuasaan legislatif dari Presiden kepada DPR. Dapat dilihat pasal-pasal yang diamandemen. Kekuasaan pembentukan undang-undang telah berpindah dari Presiden kepada DPR. Selain itu, setiap rancangan undang-undang juga harus dibahas bersama DPR. DPR juga berhak untuk mengajukan RUU. Dalam amandemen ini juga ditetapkannya batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu 2 periode atau 10 tahun. Mekanisme check and balances juga diperbaiki dalam amandemen yang pertama ini, terutama dalam hal kewenangan Presiden, yaitu pemberian amnesti, abolisi, gerasi, dan rehabilitasi, serta pengangkatan duta dan konsul dan menteri luar negeri. Amandemen kedua dilaksanakan pada tanggal 7-18 Agustus tahun 2000. Secara umum, amandemen ini bertujuan memberikan landasan yang lebih kokoh terhadap keberadaan daerah dan pemerintahan daerah, melanjutkan usaha penguatan terhadap peranan DPR dalam proses penyelenggaraan negara Indonesia, memberikan penambahan yang lebih luas terhadap ketentuan hak asasi manusia, dan penegasan wilayah, penduduk, pertahanan dan keamanan, dan identitas negara. Sebelum diamandemen, UUD 1945 belum membahas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara mendetail. Sesudah diamandemen menjadi lebih detail dan pasal 18 diubah serta ditambahkan 2 pasal pada bab 6. Amandemen juga tampak pada pasal 26 yang semula hanya 1 ayat menjadi 3 ayat. Terlihat juga pada pasal 27 yang semula 2 ayat menjadi 3 ayat. Amandemen ketiga dilaksanakan pada tanggal 1-9 November 2001. MK atau Mahkamah Konstitusi terbentuk pada amandemen yang ketiga karena dibutuhkan lembaga yang menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dan juga untuk menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai rakyat dan demokrasi. Selain itu, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi. MPR sejajar dengan DPR, DPD, Presiden, dan lembaga negara lainnya. DPD juga terbentuk pada amandemen yang ketiga. Amandemen keempat dilaksanakan pada tanggal 1-10 Agustus 2002. Pada amandemen keempat, terjadi liberalisasi perekonomian. Swasta dan BUMN mulai bersinergi, tidak melulu tersentralistik atau terpusat kepada negara. Sejauh ini amandemen telah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Ada wacana untuk amandemen yang kelima. Apakah akan terjadi? Apakah dampaknya menjadi baik atau buruk bagi negara Indonesia?